Selamat sore, sahabat saung cerdas tangkas. Tepatnya 10 Januari 2025 kita akan melakukan uji coba penanaman melon ya, di usia melon yang kurang lebih 1 minggu ya. Teman-teman bisa lihat, saya sudah sediakan benih ya, bibit atau benih melon yang saya semai dengan metode tabur tuai atau tanpa pemisahan di plastik ya, ataupun polybag kecil. Nah, ini tabur tuai namanya. Saya akan uji coba 5 melon, 5 bibit dengan kondisi yang memang bekas si ininya sudah jatuh ya. Kalau ini kan masih ada biji ya, cangkang biji. Ini juga sudah masih ada cangkang bijinya. Nah, kita akan pilih yang tidak ada cangkang bijinya. Teman-teman mungkin bisa lihat di depan kamera sudah saya siapkan media yang memang ini hasil fermentasi selama 3 minggu ya, kurang lebih 3 minggu dari fermentasi. Ini campurannya 2 karung sekam kering, 1 karung tanah, dan kita fermentasi dengan M4 ya, berikut dengan air gula merah. Nah, ini cukup subur, cukup bagus karena sudah terbukti di tanaman cabai kita sebelumnya. Jadi kali ini kita akan implementasikan lagi di melon ya. Dan di sebelah saya di plastik ini ada kotoran hewan yang saya campur dengan sekam juga dan saya fermentasi. Teman-teman bisa lihat ini kotoran hewan ya. Nah, kotoran hewan ini nanti kita akan gabungkan dengan ini. Nah, di sini saya juga sudah siapkan 5 piece polybag ukuran yang sedang ya. Teman-teman bisa lihat ukurannya seperti ini. Ini cukup sedang lah. Jadi kenapa saya memilih yang ukuran seperti ini, karena satu, bibitnya usianya masih muda ya, masih 1 mingguan bibit melonnya, sehingga dia perlu satu wadah yang memang jangan terlalu besar supaya dia bisa fokus menyerap nutrisi yang ada di media tanamnya ini. Kalau terlalu besar sepertinya nggak baik juga untuk pertumbuhan bibit yang memang masih tergolong masih muda ya. Nah, saya akan praktekkan ke teman-teman semua. Ini versi saya sendiri. Jadi kita akan isi polybag ini dengan media tanam dulu, oke, sampai jangan sebagian ya, 1/3 atau 1/4-nya. Teman-teman bisa lihat, oke. Nah, saya juga sudah siapkan ini TSP teman-teman, dan ini Furadan. Ini teknik dasar sebetulnya ya. Jadi kalau saya selalu menggunakan, ketika saya mau menanam sesuatu, saya akan kasih Furadan di bawah atau di dasar si polybag ini, ataupun bisa di tanah juga ya. Kita akan kasih Furadan secukupnya dan TSP secukupnya. Nah, ini kita kasih Furadannya ya. Tadi TSP ini secukupnya juga, bisa setengah sendok lah kurang lebih ya teman-teman. Setelah itu kita akan tutup dengan media lagi. Ini kita tutup dengan media. Oke. Setelah kita tutup dengan media, kita akan mengambil kotoran hewan hasil fermentasi dan kita masukkan ke sini. Nah, setelah ini kita cari bibit kita yang memang menurut kita layak ya. Kita cari, oke teman-teman, kita cari yang ini cukup sehat dan tinggi. Kita jangan rusak akarnya, kita dari dasar. Tuh, teman-teman bisa lihat kualitas dari tanaman ini di persemaian, akarnya sangat banyak, daunnya juga subur ya, dan pohonnya juga cukup sehat. Nah, kita tambahkan ini dia supaya sedikit demi sedikit beradaptasi dengan media baru ya. Jadi media yang lamanya tetap kita jangan buang, seperti ini ya teman-teman ya.
kita tambahkan lagi kotoran hewannya. Nah, kita masukkan ke sini teman-teman. Up. Oke. Nah, setelah itu kita tutup kembali. Kita tutup kembali dengan media yang memang sudah kita fermentasi ya. Oke. Jangan terlalu padat teman-teman, cukup secukupnya saja, dan kalau bisa kita agak ratakan ya. Oke, ini satu pot sudah kita tanam. Oke. Nah, kondisinya saya sengaja sangat dalam ya, karena supaya tidak terkena angin. Seperti yang saya bilang tadi, umurnya masih 1 minggu. Kalau kita tanam dengan jarak yang pendek, saya khawatir terkena angin dan akhirnya terganggu. Tapi kalau kita tanamnya menyisakan segini ya kan, atau lebih dalam, ini agak sedikit safety, karena sambil menunggu usianya matang, bisa 2 atau 3 minggu, jadi pertumbuhannya pun tidak terganggu oleh angin ya. Oke, ini uji coba saya ya teman-teman untuk melon. Kita lanjut lagi di polybag kedua. Mungkin tadi teman-teman agak kurang nyimak. Kita mulai lagi dengan polybag kedua. Polybag kedua kita akan lakukan hal yang sama. Oke, kurang lebih 3 ini ya, kita ambil, terus kita masukkan furadang. Oke, ini agak sedikit terganggu, bolongannya kecil. Oke, kasih TSP sedikit, kita tutup kembali media. Oke, dan kita berikan pupuk kandang. Oke, setelah itu kita pilih lagi bibit yang memang menurut kita oke. Nah, ini contohnya ya. Ini oke, akar oke, kita tinggal masukkan ke sini dan kita tutup kembali dengan ini ya. Nah, jadi cukup simpel teman-teman untuk penanaman melon ini. Jadi nanti di fase kedua saya akan tanam melon itu dari persemaian sekitar umur 1 bulan ya. Saya mau lihat perbedaannya apa sih antara bibit yang kita pindah tanamkan di usia 1 minggu ke polybag yang ukurannya memang lebih besar seperti ini, dengan bibit yang kita pindah tanamkan di usia yang memang sudah 1 bulan. Itu jelas pasti ada perbedaannya teman-teman. Nah, sehingga kita bisa lihat nanti yang efektif itu yang mana gitu kan. Dan sambil kita lanjut ini ya, kita coba geserkan sedikit, sambil kita lanjut ke penanaman ketiga. Oke, kita balik lagi ke topik tadi. Jadi pada dasarnya saya ingin melihat sebuah perbedaan di mana persemaian itu lebih cepat pemindahan tanamnya ya, dibanding yang dipindah tanamkan kurang lebih. Kalau yang lain kan rata-rata 3 sampai 1 bulan, bahkan ada yang lebih ya. Tapi kalau saya ingin mencoba lebih cepat, karena dengan berpindahnya ke media seperti ini lebih cepat, harapannya panennya pun akan lebih cepat ya kan? Pertumbuhannya akan lebih cepat. Nanti kita akan lihat juga dari sisi hasil panennya ya teman-teman. Hasil panennya itu akan seperti apa. Oke, kita pilih lagi satu yang ini ya teman-teman, cukup sehat, akarnya kita jangan rusak, tapi kita timpah langsung. Oke, bentar.
ini sudah jadi teman-teman. Ini yang ketiga ya, kita pindahkan yang ketiga. Saya akan buat 5. Jadi nanti teman-teman bisa lihat ya perkembangannya dari 5 pot ini. Oke, kita mulai lagi. Oke, kita berikan puradan lagi teman-teman. Puradan saya ini sebelumnya terkena air ya teman-teman, jadi agak basah, harusnya sih kering ya, tapi nggak apa-apa, kita coba. Teman-teman bisa lihat. Oke, kita kasih kotoran hewan dan kita pilih bibitnya. Oke, yang masih unyu-unyu atau yang masih kecil saya nggak ambil ya teman-teman, ukuran batangnya yang ada yang masih kecil, saya pilih yang memang segar. Nah ini cukup bagus, akarnya banyak, ini kita akan tanam. Oke, bismillah, semoga ini adalah tanaman yang akan menghasilkan buah yang memang manis dan panennya memuaskan ya. Nah kalau kita hitung sekarang 10 Januari, harapan saya sih jangan 3 bulan, 2 bulan kita sudah panen, atau maksimal di bulan puasa ya, bulan Ramadan kita sudah belah melon gitu. Nah ini teman-teman, ini sudah jadi, akan teman-teman lihat. Ini yang keempat. Oke, yang keempat. Nah, bismillah, tinggal yang terakhir, yang kelima. Kita akan review kelima pot ini, jadi nanti teman-teman silahkan lihat video-video saya selanjutnya untuk referensi bahwa seperti ini proses penanaman melon secara detail ya, versi saya tentunya. Ini kita lihat nanti hasilnya seperti apa di video-video selanjutnya, akan saya update terus. Dan berikut yang sisa dari persemaian juga akan terus saya update, jadi teman-teman bisa melihat tuh, oh si melon di usia segini, usia berapa minggu, ukurannya harusnya seperti ini, dan daunnya berapa tuh teman-teman, nanti bisa lihat ya di video-video saya selanjutnya. Jadi jangan ketinggalan update teman-teman. Nah ini teman-teman lihat segar, kita pindahkan ke sini. Bismillah, kita taburi. Oke, nggak terlihat ya teman-teman ya, sorry, saya pindahkan dulu. Nah kita, oke, nah ini teman-teman, jadi di video kali ini saya akan memperlihatkan ke teman-teman 5 pot yang memang tadi kita bareng-bareng tanam. Teman-teman bisa lihat 1 2 3 4 5, jadi 5 pot ini kita akan pantau perkembangannya ya kan. Nah ini ada sisa teman-teman, ini sisa yang belum terpindahkan ya, kita akan terus rawat ini
Nah, ini bibit-bibit unggul nih, kita akan terus rawat sampai akhirnya kita pindahkan ke dalam polybag. Nah, jadi untuk teman-teman semua, itu tadi tips atau cara penanaman buah melon versi saya, versi Saung Cerdas Tangkas. Kita tinggal lihat nanti hasilnya ya. Kita sekarang punya 5 yang akan kita monitor. Jadi nanti akan saya update ke teman-teman semua hasil dari tanaman yang kita tanam ini. Nah, untuk saat ini karena ini sudah ditanam, tinggal kita semprot dengan air biasa ya. Dan di fase 1-10 hari saya tidak akan gunakan pupuk apapun kecuali tadi ya TSP dan Puradan, karena itu pupuk dasar. Nah, di usia 1 minggu dan paling telat 10 hari saya tidak akan menggunakan pupuk apapun, baik insektisida ataupun fungisida. Nanti ketika memang sudah siap 10 hari dari pindah tanam, kita akan berikan dia nutrisi dan lain-lain. Oke, terima kasih teman-teman semua, sahabat-sahabat Saung Cerdas Tangkas. Itu yang bisa saya share untuk video kali ini. Nanti ditunggu video kita selanjutnya. Terima kasih, salam sehat semua. Selamat sore. Januari 2025 kita sedang menangani bibit semai yang layu. Kita berikan asam amino ya. Nah, ini kita lihat di hari esok atau 3 hari lagi apakah ada respon dari si tanaman ini setelah diberikan asam amino atau tidak. Saya akan update teman-teman. Terima kasih banyak.